Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lani Mega Safitri, SPD SI MPD. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Mas Ahmad Sediwardana dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas fisika, yaitu materi alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Alat optik terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kaca pembesar atau lup, mikroskop, teropong, kamera, periskop, episkop, diaskop, dan masih banyak lagi. 1. Mata dan kacamata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Tanpa cahaya, mata kita susah untuk melihat, kecuali pada mata binatang-binatang noktural yang memiliki struktur yang berbeda. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang dihasilkan dan ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cekung, tergantung jenis cacat matanya. Frame atau kerangka yang penyangga lensa, jauh dekatnya bayangan terhadap lensa kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa dan kekuatan atau daya lensa. Mata kita dapat melihat secara jelas terhadap benda pada berbagai jarak karena memiliki daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk mengubah jarak fokus lensa mata agar benda yang dilihat jatuh di retina. Akan tetapi mata memiliki keterbatasan jarak pandang. Mata juga memiliki keterbatasan jarak pandang yang terdiri dari dua macam, yaitu satu, titik dekat mata atau disebut punctum proximum adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Jaraknya berkisar 25 cm. Dua, titik jauh mata atau disebut punctum remotum adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, titik jauhnya adalah tak terhingga. Catatan, mata yang sehat dapat melihat dengan titik dekat dengan jarak 25 cm dan pada titik jauh dengan jarak yang tidak terhingga. Mata juga dapat memiliki kecacatan antara lain 1. Miopi, 2. Hipermetropi, 3. Presbiopi, 4. Astigmatisme. Kecacatan mata. 1. Miopi atau yang biasa kita kenal sebagai rabun jauh adalah suatu keadaan di mana mata akan mengalami rabun atau ketidakjelasan saat melihat benda pada jarak yang jauh, dan mata hanya dapat melihat benda dekat dengan jelas. Rabun jauh juga memiliki titik dekat dan titik jauh sebagai berikut. Yang pertama, titik dekat yang memiliki jarak kurang dari 25 cm, dan titik jauh tidak sama dengan tidak hingga. Miopi ini dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. 2. Hipermetropi atau yang biasa kita kenal sebagai rabun dekat adalah suatu keadaan di mana mata akan mengalami rabun atau ketidakjelasan saat melihat benda pada jarak yang dekat, dan mata hanya dapat melihat benda jauh dengan jelas. Dan rabun dekat ini disebabkan karena kelainan refraksi mata di mana bayangan dari sinar yang masuk ke mata jatuh di belakang retina. Hipermetropi juga memiliki titik dekat dan titik jauh sebagai berikut. Titik dekat memiliki jarak lebih dari 25 cm
dan titik jauh sama dengan tidak hingga. Hipermetropi dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau positif. 3. Presbiopi. Presbiopi adalah gangguan penglihatan yang membuat mata secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk melihat sesuatu dengan jelas dari dekat. Presbiopi merupakan gangguan penglihatan yang normal terjadi akibat penuaan. Presbiopi ini memiliki titik jauh dan titik dekat sebagai berikut. Yang pertama, titik dekat yang memiliki jarak kurang dari 25 cm dan titik jauh kurang dari yang tidak hingga. Presbiopi ini dapat dibantu dengan kacamata berlensa lengkap atau bifokal. Yang keempat, astigmatisme. Astigmatisme yang lebih kita kenal sebagai mata silinder adalah gangguan penglihatan akibat kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa. Kondisi ini menyebabkan pandangan kabur baik dalam jarak dekat maupun jauh dan dapat dibantu dengan kacamata berlensa silindris. Macam-macam alat optik. 1. Kacamata. Kacamata adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk mengatasi kecacatan mata. Kacamata memiliki lensa cembung ataupun lensa cekung, sehingga bayangan dapat jatuh di retina. Jarak dekatnya bayangan yang jatuh tergantung pada jarak fokus lensa. Jarak fokus lensa f dinyatakan dalam rumus 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. S sama dengan jarak benda ke lensa, S aksen dengan jarak bayangan ke lensa, dan F adalah jarak fokus. Kekuatan atau disebut daya akomodasi lensa dinyatakan dalam dioptri P sama dengan 1/f. P sama dengan daya lensa dioptri dan F adalah jarak fokus lensa. 2. Kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk dan difokuskan oleh mata atau lensa dan kemudian ditangkapkan oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. 3. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dengan pembesaran pada lensa objektif. 4. Teropong atau teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat, sehingga tampak lebih dekat dan jelas. Galilei merupakan penemu teleskop, atau yang saat ini kita kenal sebagai teropong. Teropong terdiri dari dua macam, yaitu teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa, dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. 5. Kaca pembesar. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana, terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Rumus untuk mencari pembesaran pada kaca pembesar baik untuk mata tanpa akomodasi maupun untuk mata berakomodasi maksimum sama dengan rumus sama pada lensa okuler mikroskop. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.